Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyin Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب وإلى ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام الشيخ أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهروي والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. كتاب الطهارة فصل شروط إجزاء الحجر ثمانية أن يكون بثلاثة أحجار وأن ينقي المحل وأن لا يجف النجس وأن لا ينتقل ولا يطرأ عليه آخر ولا يجاوز صفحته وحشفته وأن لا يصيبه ماء وأن تكون الأحجار طاهرة. Hadirin hadirat para peserta kajian kitab Safinatun Najah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan thaharah. Dimulai dengan pasal yang pertama di bab thaharah ini, yaitu mengenai syarat-syarat tercukupinya atau mencukupinya batu
untuk dijadikan sebagai alat bersuci. Sebagaimana kita tahu bahwa alat bersuci, alat istinja, ya, itu ada dua. Yang pertama adalah air dan yang kedua adalah yang semacam batu. Itu nanti akan kita jelaskan, tapi terlebih dahulu kita akan membahas tentang makna dari toharoh. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang makna toharoh baik secara bahasa maupun secara istilah. Toharoh artinya secara bahasa adalah an-nadhafah. Secara bahasa, secara lughah, at-toharoh hiya an-nadhafah. Bersih, ya. Toharoh itu secara bahasa artinya adalah kebersihan atau bersih. Sedangkan secara istilah syara', toharoh itu artinya adalah raf'u hadatsin au izalatu najasin, bisa dibaca najas atau najis, au izalatu najasin au ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Menghilangkan hadas atau menghilangkan najis atau yang semakna dan sebentuk dengannya. Menghilangkan hadas atau menghilangkan najis atau aktivitas yang satu makna dengan keduanya atau sama bentuk dengan keduanya. Inilah yang disebut dengan toharoh. Jadi toharoh itu pembahasannya meliputi hal-hal yang berkaitan dengan raf'u hadath, menghilangkan hadath. Hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dengan tujuan untuk menghilangkan hadath, maka itu masuk dalam pembahasan toharoh. Au izalatu najas, atau aktivitas yang kita lakukan di dalam menghilangkan najis. Kemudian juga au ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Ya, wa atau au, ya. Wa ala suratihima, atau kadang-kadang syah itu menjelaskan au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Atau aktivitas lain yang semakna dengan keduanya, ya. Tidak betul-betul menghilangkan najis, tetapi semakna dengan menghilangkan najis. Tidak sejatinya tidak menghilangkan hadas, tetapi aktivitas itu semakna dengan menghilangkan hadas. Maka itu juga masuk dalam pembahasan toharoh. Begitu juga yang sama bentuk dengan aktivitas menghilangkan najis atau aktivitas menghilangkan hadas. Ya, satu bentuknya sama, tetapi sejatinya tidak betul-betul menghilangkan hadas atau tidak betul-betul menghilangkan najis, tetapi aktivitasnya sama bentuk dengan keduanya. Maka itu semuanya masuk dalam pembahasan toharoh. Rasulullah di dalam sebuah hadis bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." At-tuhuru syatrul iman. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bersuci adalah salah satu hal yang paling penting. Ya, bersuci adalah hal yang paling penting di dalam Islam. At-tuhuru syatrul iman artinya apa? Bersuci itu adalah salah satu hal yang paling penting, salah satu dari beberapa hal yang paling penting di dalam Islam. Baik. Mungkin ada yang bertanya, kalau yang semakna dengan menghilangkan hadas itu apa? Jadi dalam definisi toharoh tadi apa? Menghilangkan hadas atau menghilangkan najis atau aktivitas yang semakna dengan keduanya dan sama bentuk atau sama bentuk, bisa dan bisa atau, ya, dan sama bentuk dengan keduanya. Jadi kita nggak apa-apa, kita agak rinci menjelaskannya. Seperti tayamum, ya, tayamum. Tayamum ini sebenarnya kan tidak menghilangkan hadas, tetapi aktivitas tayamum ini semakna dengan menghilangkan
menghilangkan hadas. Karena orang itu kalau mau sholat, mencari air tidak ketemu dengan syarat-syarat yang sudah kami jelaskan ketika membahas Al-Qaulul Jali dan beberapa kitab fikih yang lain. Ya, sejatinya tidak menghilangkan hadas. Tetapi kalau orang itu mau sholat, mencari air, tidak ketemu, atau air itu ada tetapi tidak bisa digunakan, ya, karena kalau digunakan maka akan membahayakan diri kita, maka kita boleh melakukan tayamum. Maka kita dibolehkan melakukan tayamum sebagai ganti dari wudhu. Tayamum itu sebenarnya tidak menghilangkan najis. Makanya niat tayamum itu apa? Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Aku menyengaja untuk melakukan tayamum agar dibolehkan melakukan sholat. Nah, tayamum ini sebenarnya tidak betul-betul menghilangkan hadas, tetapi aktivitas tayamum itu semakna dengan aktivitas wudhu. Maka tayamum ini juga masuk dalam pembahasan tentang thaharah. Kemudian yang semakna dengan menghilangkan najis, ya, yang semakna dengan menghilangkan najis. Tidak betul-betul menghilangkan najis, tetapi semakna dengan menghilangkan najis. Seperti apa? Al-istijmar, ya. Al-istijmar, menghilangkan atau istinja dengan menggunakan semacam batu atau semacamnya. Itu kan tidak betul-betul bisa menghilangkan najis 100%, ya. Masih ada sisa-sisa. Ya, labet kata orang Jawa, masih ada sisa-sisa sedikit dari kotoran itu yang menempel di kulit kita, ya, di seputar tempat yang mengeluarkan kotoran itu. Tetapi aktivitas itu semakna dengan menghilangkan najis. Ya, semakna dengan menghilangkan najis. Oleh karena itu istijmar atau istinja dengan menggunakan batu dan semacamnya ini juga masuk dalam pembahasan tentang thaharah. Wudhu yang mujaddad, tajdidul wudhu, ya, tajdidul wudhu. Ini aktivitas yang bentuknya sama, yang sama bentuk dengan menghilangkan hadas. Tetapi ketika kita masih punya wudhu, kemudian kita wudhu kembali, artinya kita mentajdid wudhu kita. Artinya kita memperbaharui wudhu kita, dan itu hukumnya adalah sunnah. Ya, kita mau sholat, kita masih punya wudhu, tapi wudhu lagi. Itu namanya tajdidul wudhu atau al-wudhu al-mujaddad, memperbaharui wudhu. Maka aktivitas berwudhu kembali, padahal kita masih punya wudhu, ini bentuknya sama dengan menghilangkan hadas. Bentuknya sama dengan menghilangkan hadas. Maka wudhu yang mujaddad atau aktivitas memperbaharui wudhu, ini juga masuk dalam pembahasan thaharah. Kemudian mandi-mandi sunnah misalkan, ya, mandi-mandi sunnah. Ini kan bukan aktivitas dengan tujuan menghilangkan hadas. Ya, tetapi sama bentuk aktivitas itu, sama bentuk dengan menghilangkan hadas. Maka mandi-mandi sunnah seperti mandi hari Jumat, ya, mandi hari raya, mandi hari Arafah. Maka mandi-mandi sunnah tersebut ini juga masuk dalam pembahasan thaharah meskipun bukan menghilangkan hadas, ya, tetapi aktivitasnya bentuknya sama dengan menghilangkan hadas. Ya, disamakan dengan mandi wajib. Bentuknya sama seperti itu. Wudhu yang diperbaharui tadi juga bentuknya kan sama dengan wudhu yang menghilangkan hadas. Tetapi kalau wudhu yang menghilangkan hadas itu disebut aktivitas raf'u hadas, aktivitas menghilangkan hadas, ya, hadas kecil, tetapi wudhu yang diperbaharui ini bentuknya saja sama, tetapi ini hanya sunnah dan tidak menghilangkan hadas karena hadasnya orangnya tidak memiliki hadas. Jadi hadas mana yang dihilangkan? Kan tidak berhadas. Orang itu tidak berhadas, masih punya wudhu. Nah, tetapi aktivitasnya ini sama bentuknya sama dengan
aktivitas wudhu yang dengan tujuan untuk menghilangkan hadas. Oleh karena itu, wudhu yang diperbaharui atau aktivitas melakukan wudhu kembali, padahal kita masih punya wudhu, ini juga masih dalam kajian atau pembahasan tentang toharoh. Nah, begitu juga mandi sunnah tadi. Bentuknya sama dengan mandi wajib. Kalau mandi wajib ini untuk menghilangkan hadas besar, tetapi mandi sunnah ini kan tidak untuk menghilangkan hadas besar. Ya, mandinya itu aktivitasnya sama, yaitu dengan membasuh seluruh kulit dan bulu serta rambut yang ada di tubuh kita. Aktivitasnya bentuknya sama dengan mandi yang jinabat misalkan ya, mandi jinabat, mandi besar. Kemudian juga misalkan itu yang contoh aktivitas yang bentuknya sama dengan menghilangkan hadas. Aktivitas yang bentuknya sama dengan menghilangkan najis, ya, tetapi tidak menghilangkan najis adalah basuhan kedua, basuhan ketiga. Ketika kita menghilangkan najis, basuhan pertama sampai najisnya hilang, ya, sampai ainun najasahnya hilang, itu hukumnya adalah itu disebut sebagai menghilangkan najis. Nah, tempat yang awalnya terkena najis, yang sudah hilang bentuk najisnya itu, ya, ainun najasahnya itu sudah kita hilangkan, kemudian sifat-sifat najisnya juga sudah hilang, tetapi masih kita guyur dengan guyuran kedua. Kemudian kita guyur, kita basuh dengan basuhan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh misalkan. Maka guyuran kedua dan seterusnya, ini bentuknya sama dengan menghilangkan najis, tetapi tidak dengan tujuan menghilangkan najis. Ini hanya untuk biar tempatnya tambah bersih saja. Ya, padahal najisnya sudah hilang. Itu aktivitas yang sama bentuk dengan menghilangkan najis, tetapi tidak dengan tujuan menghilangkan najis. Ini juga karena sama bentuk dengan aktivitas menghilangkan najis, maka itu juga masuk dalam pembahasan toharoh. Baik. Faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Kita akan membahas tentang istinja ya. Istinja. Istinja itu secara bahasa berasal dari kata an-najwu. Al-istinja secara bahasa berasal dari kata an-najwu. Artinya adalah qat'ul adza. Qat'ul adza. Menghilangkan kotoran. Secara syara' istinja artinya adalah izalatul mustaqdzari 'anil makhraji fil ma'i aw bijamidin makhsus. Secara syara', secara istilah syariat, istinja itu artinya adalah apa? Izalatul mustaqdzari. Menghilangkan kotoran. 'Anil makhraji, dari tempat keluarnya. Fil ma'i, dengan air, au bijamidin makhsus, atau dengan benda padat yang tertentu, dengan benda padat yang tertentu, bukan dengan semua benda padat, bukan, tetapi dengan benda padat yang memenuhi syarat untuk dijadikan alat istinja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal yastanji bi thalathati ahjar. Wal yastanji, hendaklah seseorang itu istinja bi thalathati ahjarin, dengan tiga batu. Ini adalah dalil mengenai istinja dari hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Jika yang keluar itu adalah sesuatu yang mulawwith, ya. Jika kotoran itu keluar dari salah satu dari dua jalur, baik jalur depan ataupun dari jalur belakang, kemudian dalam keadaan mulawwith, ya, basah yang mengotori tempat keluarnya.
kecuali mani. Kecuali mani. Maka kita tidak wajib istinja setelah mengeluarkan mani. Karena mani itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah suci. Nah, alat untuk istinja adalah air dan semacam batu. Air dan semacam batu. Alat istinja itu hanya itu. Ya, bukan yang lain. Tidak ada alat istinja selain air dan semacam batu. Nah, semacam batu ini maksudnya apa? Sesuatu yang qali', sesuatu yang bisa mencongkel kotoran. Tahir, suci. Jamid, harus padat. Kemudian ghairu muhtaram, bukan sesuatu yang muhtaram, ya, bukan sesuatu yang dimuliakan. Ya, sesuatu yang dimuliakan itu seperti kertas yang bertuliskan Al-Quran, itu tidak boleh dijadikan alat istinja. Atau sesuatu yang dimakan ya oleh manusia, seperti sesuatu yang bisa dimakan, seperti roti, tidak boleh dijadikan sebagai alat istinja. Syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Ya, sebelum kita menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh pengarang kitab ini, perlu kita tahu bahwa istinja itu boleh dengan air saja, boleh dengan semacam batu saja, boleh dengan menggabungkan antara keduanya. Yang paling baik adalah seseorang setelah mengeluarkan kotoran, baik dari jalur depan ataupun dari jalur belakang, yang paling baik adalah menggabungkan antara dua alat. Yang pertama adalah ketika istinja menggabungkan antara dua alat, melakukan dua hal sekaligus. Yang pertama adalah beristinja dengan menggunakan batu atau semacam batu, kemudian setelah itu baru beristinja dengan air. Kemudian boleh juga beristinja hanya dengan air. Dan yang terakhir, boleh beristinja hanya dengan menggunakan batu atau semacam batu walaupun ada air. Ya, ini menjadi penting sekali untuk kita ketahui ketika kita misalkan buang air kecil atau buang air besar di toilet-toilet di beberapa negara yang di dalamnya tidak ada air atau tidak menyediakan air. Saya pernah ke Bandara Singapura, transit di sana. Ketika itu, nggak tahu sekarang ya, ketika itu di sekian tahun yang lalu, di toilet-toilet di Bandara Singapura itu tidak ada atau tidak disediakan air. Jadi hanya disediakan tisu. Nah, ini kalau orang tidak pernah belajar mengenai tata cara istinja sesuai dengan aturan fikih Islam, aturan syariat Islam, maka dia akan kebingungan. Baik. Syurutu ijza'il hajari. Sebentar ya. Syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Syarat-syarat mencukupinya batu untuk dijadikan sebagai alat istinja itu ada 8. Yang pertama adalah an yakuna listinja'u bi thalathati ahjarin. Yang pertama, an yakuna bi thalathati ahjarin. Istinja itu harus dengan menggunakan 3 batu. Atau satu batu yang memiliki beberapa sudut yang bisa dijadikan alat untuk beristinja sebanyak minimal 3 kali. Jadi tidak sah seseorang yang menggunakan batu atau semacamnya setelah keluar air setelah mengeluarkan kotoran, setelah buang air besar atau buang air kecil, itu hanya diusap dengan batu sebanyak 1 kali usapan, tidak sah. Ya, istinjanya tidak sah. Jadi harus atau tidak mencukupi, harus diusap sebanyak 3 kali usapan.
baik dengan menggunakan 3 buah batu, atau menggunakan 1 batu yang agak besar, yang memiliki beberapa sisi yang bisa digunakan untuk mengusap kotoran itu minimal sebanyak 3 kali. Jadi besar begini ya, diusapkan ke tempat keluarnya kotoran, kemudian dibalik, kemudian dicari sisi yang lain yang masih suci. Atau dengan 3 kali atau 3 buah batu ya. Ambil 3 buah batu, diusapkan, kemudian dibuang, ambil lagi yang lain, kemudian diusapkan, kemudian dibuang, ambil lagi yang lain, kemudian diusapkan di tempat keluarnya kotoran, kemudian dibuang. Ya, yang semacam batu itu apa? Misalkan tisu, ya, jangan tisu basah, tisu kering. Ya, kalau tisu basah tidak mencukupi. Ya, kalau tisu basah tidak mencukupi, itu malah akan meratakan najis. Ya, yang kulit-kulit atau bagian-bagian yang awalnya tidak terkena najis itu nanti akan terkena najis karena menggunakan tisu basah. Itu nanti akan meratakan najis, akan meluaskan najis, melebarkan najis, akan menyebarkan najis ke tempat-tempat yang lain. Jadi tisu kering ya, atau daun kering atau semacam itu. Jadi kalau 3 kali usapan itu masih belum terjadi inqa, ya, belum bersih, maka harus ditambah dengan 4 kali usapan, 5 kali usapan. Kalau 1 kali usapan sudah terasa bersih, belum mencukupi. Jadi minimal harus diusap sebanyak 3 kali usapan atau lebih. Kalau 3 kali usapan belum inqa, belum bersih, maka ditambah dengan 4 kali usapan, 5 kali usapan sampai bersih. Yang kedua adalah wa an yunqiyal mahallah. Wa an yunqiya al mahallah. Ya, membersihkan tempat keluarnya kotoran. Jadi batu itu harus membersihkan, batu atau semacamnya itu harus membersihkan tempat keluarnya kotoran dari ainun najasah, dari benda najisnya itu, dari kotoran yang keluar itu, baik berupa air kencing ataupun kotoran, tinja. Ya. Nah, jika ada sisa-sisa sedikit yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan tembikar, kalau kata orang Jawa kreweng, apa namanya itu, batu bata, ya, atau bekas-bekas genteng, ya, bekas-bekas genteng, tidak bisa ditembikar itu artinya ya. Jadi kalau ada bekas-bekas sedikit yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan tembikar, maka hal itu tidak, kata para ulama istilahnya adalah la yadur, ya, tidak membahayakan. Ya, artinya sudah mencukupi, istinjanya sudah mencukupi. Ya, karena apa? Karena kalau kita beristinja dengan menggunakan batu atau semacamnya, itu tidak akan bisa menghilangkan seluruh kotoran dan bekas-bekasnya. Ya, pasti ada bekas-bekasnya, walaupun sedikit, yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan benda-benda tertentu seperti tembikar. Nah, hal itu tidak membahayakan. Ya, la yadur, artinya eh, eh, tidak apa-apa. Ya. Artinya hal itu jika ada bekas-bekasnya sedikit, maka tidak apa-apa. Dan setelah itu kita berwudu, ya, kemudian kita sholat. Ya, orang yang tidak pernah melakukan istinja dengan batu, ketika suatu saat dia melakukan itu untuk kali pertama, maka dia akan terasa risih. Ya, dia akan terasa risih karena pasti ada bekas-bekas sedikit yang menempel di tempat keluarnya kotoran. Dan itu sebenarnya tidak apa-apa secara fikih, secara aturan syariat. Jika ada bekas-bekas sedikit yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan benda-benda tertentu seperti tembikar, maka hal itu tidak membahayakan. Ya, hal itu tidak mengapa. Kemudian wa an la yajiffan najasu. Wa an la yajiffan najasu. Syarat yang ketiga, agar kita dibolehkan untuk beristinja dengan batu atau semacam batu adalah kotoran itu tidak mengering. Ya, artinya kalau kotoran itu kering,
setelah seseorang misalkan buang air besar, setelah itu tergesa-gesa untuk melakukan aktivitas lain, dia belum istinja dulu, ya, tetapi dia lakukan aktivitas lain, setelah setengah jam baru dia teringat, ya, karena tadi dia gopoh tergesa-gesa untuk melakukan aktivitas lain sehingga dia tidak ingat kalau belum istinja. Setelah setengah jam baru kemudian ingat, oh tadi saya belum istinja. Setelah saya buang air besar tadi saya belum istinja. Ya. Kemudian terasa kering, kotoran itu kering, maka tidak cukup istinja dengan batu atau semacamnya. Tatkala kotoran yang kotoran itu kering, ya, maka wajib dengan air. Tidak boleh istinja dan tidak mencukupi kalau orang tersebut istinja dengan menggunakan batu atau semacamnya. Yang keempat, an la yantaqilan najasu an la yantaqil, ya. Wa la yantaqil kalau di matanya. Wa an la yantaqil. Ya, maksudnya apa? Ai la yantaqil 'anil mawdi'il ladzi istaqarra 'alaihi. Tidak berpindah dari tempat keluarnya. Kalau sudah berpindah dari tempat keluarnya, najis itu kotoran itu kalau sudah berpindah dari tempat keluarnya, maka tidak mencukupi istinja dengan batu atau semacamnya. Maka saat itu wajib istinja dengan menggunakan air. Yang kelima, wala yatra'a 'alaihi akharu. Wala yatra'a 'alaihi akharu. Ya, yang dimaksud adalah tempat keluarnya kotoran itu tidak terkena najis yang lain. Ya, tempat keluarnya kotoran itu tidak terkena najis yang lain. Jadi misalkan setelah mengeluarkan kotoran, setelah buang air besar, kemudian ada ya penyakit kudik misalkan, penyakit kulit, atau kata orang Jawa udun misalkan, udunin jebrol. Ada bisul misalkan ya di seputar tempat keluarnya kotoran itu yang setelah mengeluarkan kotoran, bisulnya itu meletus, kata orang Jawa jebrol ya. Kemudian darahnya ini bercampur dengan kotoran yang keluar dari tempat kotoran. Maka pada saat itu tidak boleh seseorang istinja dengan menggunakan batu atau semacamnya. Wajib beristinja dengan menggunakan air. Kemudian yang selanjutnya, wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Wala yujawiza, ya, tidak melampaui, tidak melewati. Kotorannya itu tidak melewati safhatahu. Safhah itu artinya adalah bagian yang tertutup dari dua pantat, bagian yang tertutup dari dua pantat ketika kita berdiri. Bagian yang tertutup dari dua pantat ketika kita berdiri. Itu yang dimaksud dengan apa? Safhah. Safhah. Wala yujawiza safhatahu. Kotoran itu tidak melampaui atau tidak melewati safhah orang yang buang air. Orang yang buang air. Baik ya buang air besar ya. Kalau safhah itu berarti buang air besar. Jadi kotorannya tidak melewati atau tidak melampaui safhahnya. Kalau kotoran itu melewati safhahnya sampai pupu misalkan ya, sampai bagian pantat yang kalau kita berdiri itu terbuka, bukan tertutup, maka saat itu wajib seseorang yang buang air besar tersebut untuk beristinja dengan air. Tidak mencukupi kalau istinja dengan batu atau semacamnya. Wa hasyafatahu, dan air kencingnya tidak melewati atau tidak melampaui kepala zakar. Jadi kalau melampaui kepala zakar berarti wajib
beristinja dengan air ya, tidak boleh beristinja dengan batu atau semacam batu ya. Semacam batu tadi sudah kami sampaikan seperti tisu kering dan daun kering. Ya, adapun kalau perempuan ini tidak disebutkan di sini. Adapun kalau perempuan maka disyaratkan tidak air kencingnya itu tidak melampaui lubang zakar ya. Tidak melewati lubang tempat masuknya zakar. Ya ini sedikit sekali ya. Biasanya ya sepertinya hampir tidak terjadi ya. Hampir-hampir tidak terjadi. Ya pasti melewati. Perempuan itu kalau kencing itu pasti melewati bekas kencingnya itu ya. Itu pasti melewati apa namanya? Tempat masuknya zakar. Nah, oleh karena itu di sebagian kitab fikih itu disebutkan min syurutil istinja bil hajari an yakuna zakaron. An yakuna zakaron. Di antara syarat istinja dengan batu atau semacam batu, orang yang beristinja itu harus laki-laki. Jadi kalau perempuan, jadi kalau istinja dengan batu untuk buang air kecil, itu kalau perempuan tidak memenuhi syarat. Ini disebutkan di beberapa kitab. Ya artinya syarat nomor berapa tadi? Syarat nomor 6 ini pasti tidak terpenuhi pada diri seorang perempuan yang melakukan buang air kecil. Ya, syaratnya tadi apa? Air kencing itu tidak melewati ya, setelah berhenti air kencing itu tidak melewati apa? Tempat keluarnya, tempat masuknya zakar. Nah, ini kata para ulama hampir mustahil terpenuhi. Oleh karena itu di sebagian kitab yang lain disebutkan oleh para ulama min syurutil istinja'i bil hajari an yakuna dzakaron. Ya, syarat istinja dengan batu atau semacam batu itu orang yang beristinja harus seorang laki-laki. Ya, karena kalau perempuan tidak terpenuhi syaratnya tadi. Jadi harus dengan air kalau perempuan. Ini menurut sebagian ulama. Syarat yang ketujuh adalah wa an la yusibahu ma'un. Wa an la yusibahu ma'un. Tempat keluarnya kotoran itu tidak terkena air. Ya, tidak terkena air. Air yang tidak mensucikan atau benda lain ya. Ya tadi seperti darah itu ya yang sudah disebutkan dalam syarat sebelumnya. Jadi kalau tempat keluarnya kotoran itu terkena air, ya, terkena cipratan air misalkan, maka tidak boleh beristinja dengan batu atau semacam batu. Pada saat seperti itu, seseorang harus beristinja dengan menggunakan air. Wa antakunal ahjaru tahiratan. Ini jelas. Batu yang digunakan, batu atau semacam batu yang digunakan untuk istinja, ini haruslah batu yang suci. Nah, jadi ada 8 syarat ini ya. Apabila seseorang ingin beristinja dengan menggunakan batu atau semacam batu. Jika salah satu dari 8 syarat ini tidak terpenuhi, maka seseorang tidak boleh beristinja dengan batu atau semacam batu, dan di saat itu dia wajib beristinja dengan menggunakan air. Terakhir kita akan menjelaskan sebelum kita akhiri majelis ini tentang istibra ya. Apa itu istibra? Ada istilah di kalangan para ulama fikih yaitu istibra, al-istibra ya. Istibra itu artinya adalah ikhraju baqiyatil bauli ba'da inqita'ihi. Ba'da inqita'ihi, ikhraju baqiyatil bauli ba'da inqita'ihi. Mengeluarkan sisa-sisa air kencing setelah dia berhenti. Setelah air kencing itu berhenti, kemudian dikeluarkan sisa-sisanya. Itu namanya istibra. Ya, istibra. Terkadang hukumnya wajib jika dikhawatirkan sisa-sisa air kencing itu mengotori badan. Ya, jika dikhawatirkan sisa-sisa air kencing itu mengotori badan, maka hukum istibra menjadi wajib. Jika tidak dikhawatirkan seperti itu, maka hukumnya adalah
sunnah. Maka hukumnya adalah sunnah. Bagaimana cara melakukan istibra? Bagaimana cara melakukan istibra? Di antaranya adalah dengan cara berdehem, ya. Setelah selesai kencing, kemudian kita berdehem. Nah, ini diharapkan sisa-sisa air kencing yang masih, katakanlah, masih dalam perjalanan untuk keluar, itu betul-betul bisa keluar. Atau dengan cara, apa ya bahasa Indonesianya ya? Bahasa Arabnya itu binatri dzakari thalatha marrat. Binatri dzakari thalatha marrat. Kalau bahasa Jawanya itu menyentil atau apa ya? Zakar itu disentil seperti ini sebanyak 3 kali. Nggak tahu saya bahasa Indonesianya. Disentil ya. Disentil sebanyak 3 kali agar sisa-sisa air kencing yang masih di dalam dan mungkin perjalanan mau keluar itu betul-betul bisa keluar. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada 1-2 pertanyaan kami persilahkan. Jika tidak ada kita akhiri. Barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala Assalamualaikum, Ustaz. wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Waalaikumsalam, ya. Mau bertanya? Ya, ya, mau bertanya, Ustaz. Ini saat ada pertanyaan di dalam suatu perjalanan, misalkan perjalanan haji atau umroh, terus kemudian ada yang mimpi basah, Ustaz, di dalam pesawat tersebut. Ya. Terus, nah sudah masuk waktu subuh atau waktu asar, atau kita mau sholat. Itu caranya gimana, Ustaz? Untuk menghilangkan hadas besar tersebut, apakah cukup dengan tayamum? Kalau jelas kalau air itu nggak cukupi, Ustaz, ya, karena di pesawat nggak mungkin kita bisa mandi besar. Terus itu yang satu, Ustaz. Iya. Terus yang kedua, persyaratan untuk istinja, yang persyaratan nomor 6, saya telah mengalami di suatu negara yang memang di situ hanya ada tisu. Tapi saya buang air kecil itu bleber, Saat. Bleber sampai kepala. Berarti ada muncrat gitu, Saat, ya, karena saking belum lancar itu, lubangnya itu belum lancar. Maaf nih, Saat, Majelis mulia, Iya. saya bukan bermaksud yang kono. Itu airnya itu muncrat ke kepala saya, Saat. Itu apakah cukup dengan tisu? Kalau misalkan pakai air, itu nggak ada air, Saat. Terus kemudian yang terakhir, untuk ini mau sharing aja. Tadi Ustadz yang dibilang sentil-sentil supaya membersihkan airan air yang mau keluar. Kalau saya urut, Saat, dari buah zakar sampai ke atas, saya urut itu ada sedikit yang keluar, Saat. Terima kasih, Saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau untuk mengeluarkan sisa-sisa air kencing itu yang saya contohkan tadi itu hanya beberapa cara. Ada cara-cara lain, diantaranya adalah mengurut seperti yang disampaikan oleh Pak Toto ya tadi ya, yang dari Bandung ya. Ya itu bisa juga dengan cara mengurut dari pangkal ke ujung ya, dari atas ke bawah. Nah, terkait dengan orang yang di pesawat kemudian dalam keadaan junub, bagaimana? Kalau saya naik beberapa kali ya pesawat, itu seandainya seseorang itu katakanlah wudhu ya, kita tidak bicara masalah mandi besar dulu. Kalau seseorang itu ingin wudhu, maka air di pesawat itu cukup untuk dijadikan sebagai alat berwudhu. Ya cukup. Ya, asalkan dengan cara-cara tertentu yang diajarkan oleh para ulama kita, ya, bukan dengan memboroskan air
bukan dengan cara menggunakan air untuk berwudu itu secara boros, ya, tidak. Nah, kemudian kalau terkait dengan, ya terkadang seseorang yang di atas pesawat itu kan hanya mencukupkan diri dengan cara bertayamum sebagai ganti dari wudu. Nah, itu sebenarnya tidak dibenarkan, ya. Sejatinya hal itu tidak dibenarkan karena air yang ada di pesawat itu cukup untuk dijadikan, air yang ada di toilet pesawat itu cukup untuk digunakan sebagai alat untuk berwudu. Nah, sekarang terkait dengan mandi besar, terkait dengan mandi besar. Ini kalau dengan cara-cara yang diajarkan oleh para ulama kita, maka air yang ada di toilet itu sebenarnya cukup untuk mandi. Ini kan hal seperti ini kan jarang terjadi, ya. Hal seperti ini ya hampir tidak pernah terjadi. Tetapi jika terjadi maka cukup air itu digunakan untuk mandi. Ya, jadi jangan serta-merta langsung diganti mandi itu dengan tayamum karena masih ada air dan airnya cukup untuk digunakan mandi, ya, dengan cara-cara tertentu yang harus dipelajari langsung kepada seorang guru yang terpercaya. Jadi cukup dengan mengalirkan air, ya, mengalirkan air, ya, kita mandi besar. Kalau airnya itu hanya sedikit, kita alirkan air, asalkan air itu mengalir, sudah mengalir, kemudian kita ratakan dengan tangan kita ratakan dengan bantuan tangan, maka itu sudah mencukupi, ya. Tidak harus dengan, atau orang Jawa itu tidak harus dengan bior, bior gitu, enggak. Tidak harus seperti itu. Ya, tidak disyaratkan seperti itu. Jadi kalau kita alirkan air, asalkan air itu mengalir di tubuh kita, di kulit kita, kemudian kita ratakan dengan bantuan tangan, ya, maka hal itu sudah mencukupi. Yang penting kan apa? Membasuh. Kalau hanya diusap tidak cukup, ya. Kalau tangan hanya dibasahi kemudian diusapkan, itu namanya bukan mandi, ya. Karena mandi itu mandi dan juga wudhu, ya, mandi jinabat dan juga wudhu untuk menghilangkan hadas itu harus dengan cara membasuh. Membasuh itu artinya mengalirkan air. Mengalirkan air. Air itu mengalir di atas tubuh kita, di atas kulit tubuh kita, kemudian kita ratakan dengan bantuan tangan seperti ini. Jadi kalau dengan cara seperti itu, insya Allah air di pesawat itu cukup, ya, cukup untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian pertanyaan Pak Toto yang kedua terkait dengan apa tadi? Seseorang yang buang air besar, ya, buang air besar, kemudian berpindah dari tempat keluarnya. Kalau sesuai dengan keterangan kitab tadi, kalau sudah melampaui tempat sofhah dan hasyafah, ya, sofhah tadi sudah kita jelaskan, hasyafah juga sudah kita jelaskan apa. Kalau sudah melewati itu, maka tidak cukup dengan batu atau semacam batu. Maka wajib dengan air. Nah, airnya tidak ada. Ya, airnya tidak ada. Maka kalau memang belum mendekati waktu sholat, ya nanti saya cari air dulu. Ya kan, istinja itu kan tidak wajib dilakukan saat itu juga. Istinja itu wajib dilakukan ketika kita akan melakukan sholat. Jadi kalau waktu sholat masih ada jeda gitu, ya, setelah kita istinja masih ada waktu untuk cari air, ya cari air. Kenapa? Karena salah satu dari 8 syarat tadi tidak terpenuhi, maka tidak boleh atau tidak mencukupi dengan menggunakan selain air. Wajib dengan air. Begitu Pak Toto, ya. Kemudian kalau kayak di Cina nggak ada air, ada WC buat istinja, air ngalir buat WC-nya, dipegang tisu. Kalau kayak di Cina nggak ada air, ada WC buat istinja, air ngalir buat WC-nya.
untuk menyiram itu ya, dipegang tisu. Sama itu juga buat wudhu, bisa nggak? Air yang mana ya yang dibuat wudhu itu? Saya kurang paham. Air buat ngalirin kotoran ada. Air buat ngalirin kotoran ada. Diambil sedikit buat istinja bisa. Itu bentuknya gimana ya? Saya kurang tahu itu. Saya kurang paham. Apa namanya? Airnya itu di kloset itu ya, untuk menghilangkan kotoran. Mungkin air itu yang dimaksud. Kemudian diambil sedikit untuk istinja. Bisa apa tidak? Nah, ini saya nggak tahu ya. Apakah air itu... Ya, kalau kita sudah... Sebenarnya nggak usah ribet-ribet ya. Kalau kita tahu bahwa di Cina itu seperti itu, di WC-WC umumnya seperti itu, ya kita bawa air mineral. Kita bawa air mineral. Itu bisa nggak diambil itu? Kan airnya kan menempel di klosetnya itu kan. Gimana cara ngambilnya itu? Nah, itu yang perlu diperjelas. Lalu air mengalir yang buat buang atau mengalirkan kotoran di WC duduk dipakai buat wudhu, bisa nggak? Lalu air mengalir yang buat buang, mengalirkan, yang di... Itu kalau kita tahu bahwa, kalau kita betul-betul tahu bahwa air itu bukan air yang suci dan mensucikan, ya tidak boleh dijadikan wudhu. Tapi kalau kita nggak tahu, maka boleh ya. Kalau kita betul-betul tahu bahwa air itu bukan air yang suci dan mensucikan, ya, maka tidak sah untuk dijadikan wudhu, dijadikan air wudhu. Tetapi kalau kita nggak tahu ini apakah suci dan mensucikan atau tidak, maka kita anggap saja suci dan mensucikan. Kita lihat airnya bersih, kemudian kita anggap bahwa itu berasal dari sumber yang sama dengan air yang ada di wastafel misalkan, ya nggak apa-apa. Atau kita wudhu di wastafel, ya, wastafelnya itu, kita wudhu di wastafelnya. Biasanya kan ada itu wastafel. Begitu Pak Muzammil ya. Kepulauan Seribu. Pak Muzammil, Kepulauan Seribu. Jadi saya nggak tahu dari yang air yang untuk menghilangkan kotoran yang menempel di kloset itu ya. Itu bagaimana cara mengambilnya untuk istinja. Tadi ya simpel saja, kita kalau tahu bahwa kita akan memasuki WC-WC semacam itu, ya kita bawa air mineral dari luar. Demikian, mungkin kalau masih ada pertanyaan seputar apa yang kita kaji pada pagi hari ini, bisa ditanyakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.